fotosintesisnya. Sintesis. Coba tunggu. Sintesis, fotosintesis. Bukan, kamu ngerti nggak saya bilang ini? Dalam dirimu kan ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Itu dirimu semua. Rohmu nggak dipanggil terpisah dengan tubuhmu. Itu menjadi satu pribadi. Jiwamu, iya, satu pribadi. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu pribadi. Bukan jadi 3 pribadi. Yang bilang itu Trinitas siapa, Mikana? Loh, kau percaya nggak Yesus Kristus itu Bapa itu sendiri? Enggak, Mikana, gini deh, saya kasih tahu ke kamu. Terus Bapamu siapa? Dengar dulu. Enggak, kamu percaya nggak Yesus itu Bapa? Sudah dikatakan Trinitas itu adalah sintetis yang mengatakan. Bukan, kamu percaya nggak Yesus itu Bapa? Beda. Berarti Bapamu siapa? Bisa itu menjadi pembukaan. Ini ngerti nggak sih? Loh, kan hanya ada 2 oknum. Hanya ada 2 oknum. Bapa, hanya ada 2 Bapa. Hanya 2 Bapa. Iya, Begini. Bapa sumber segala kebenaran sama Bapa segala dusta. Nah, sekarang Bapamu yang mana? Kalau Bapakku sumber segala kebenaran itu Tuhan Yesus. Masalahnya, kamu mengerti tidak yang saya katakan tadi? Bahwa Trinitas itu adalah sintesisnya. Ketika saya bicara sintesisnya, berarti saya mengajak kamu. Jangan disintesis dulu, itu Tuhan. Masa dengar dulu, Bro. Tuhan disintesis. Gimana kalau ini? Dengar dulu, Bro. Jadi karet sintesis deh. Supaya saya ini kasih tahu ya, Dek, begini. Kamu dalam mempelajari teologi tentang sesuatu yang ada diwartakan ini, maka dari keempat Injil yang kita dapati, memang kita akan menemukan tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kalau Yesus Kristus bukan Bapa, terus Bapamu siapa? Jawab. Bapa itu adalah kalau Yesus Kristus bukan Bapa, iya, terus siapa Bapamu? Bapak itu masih justru karena Bapak itu sebutan misteri. Iya. Ya Tuhan, tolong ampunilah dia, Tuhan Yesus. Masih misteri katanya bapaknya loh. Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Gini, Mikana. Mana? Tunjukkan kualitasmu. Saya mau tahu kualitasmu. Atau hanya katanya Bapak Yesus ditumbalkan Bapak. Iya. Yesus ditumbalkan Bapak. Bapak misteri. Bukan. Misterius itu apa? Iya. Si Elia yang bilang gitu kalau Bapak menumbalkan Yesus Kristus. Padahal di perjanjian lama Allah melarang orang Israel untuk mempersembahkan anaknya kepada Baal, kepada dewa Molok. Ini masa Bapak itu mengorbankan Yesus kalau Yesus bukan Bapak? Kalian ini menuduh Yahweh Elohim itu pendusta ya? Gini, Mikana, yang saya omongin ngerti nggak dulu? Itu dulu. Sintesis kamu mengerti? Biar Bang Tom aja lah kawanmu bilang Bapak itu misteri, berarti yang datang supaya itu bukan ini Bapak. saya kasih tahu. Saya kasih tahu seperti ini. Tapi anaknya yang ditumbalkan Bapak. Siapa lagi yang tanya lagi? Pak Yusuf. Ya, mana kamu pilih gambar yang di sebelah ini, ya? Gambar yang sebelah ini Tuhanmu tiga-tiganya atau hanya ini rambut coklat atau yang jenggot putih atau yang burung itu Bang Ucup, kamu dalam sehari-hari menyembah yang tiga-tiga itu, nama siapa yang paling sering kami puji? Harus adil loh. Harus adil. Trinitas itu dipuji, disembah. Ya, dengar Mikana. Supaya kita mengerti dalam konsep pewartaan, jika Anda mewartakan dari 3 pribadi itu mana yang paling kamu percaya, itu maksudnya loh. Oke. Saya kan sudah sering bicara kepada Anda, Bro Tom, ya. Supaya saya katakan dalam pemahaman tertinggi tentang teologi Trinitas, yaitu 2 yang dikategorikan, sehakikat dan 2 yang paling dipercaya. Bukan 2 dipercaya, dengar dulu.
bahwa dalam teologi Trinitas kita akan mendapati puncak dari dua teologi Trinitas, yaitu satu sehakikat, yang kedua berhierarki. Ini saya kasih pengajaran supaya kalian mengerti. Tuhan itu hierarki ya. Tuhan itu hierarki. Waduh. Tuhan itu hierarki, bro. Ada Bapak, ada apa? Ada gimana ya? Ada kayak organisasi gitu ya. Ada hierarki. Oh sayang, bukan sayang ya. Saya pikir di sini ini orang bisa mengerti. Saya bicara ini dari sudut pandang teologi Trinitas. Kalau Anda makanya kan kita bertanya teologi, sederhana. Kita mulai dari logika sederhana, Pak Yusuf. Supaya kalian mengerti. Dari tiga itu, dari tiga pribadi itu. Pertanyaan sederhana. Dari tiga pribadi itu mana yang paling kamu percaya? Ya ketiga-tiganya bagaimana yang paling dipercaya? Dari tiga pribadi itu mana yang paling berjasa dalam hidupmu? Ketiga-tiganya bagaimana? Karena Bapak jasanya apa? Dari Bapak jasanya apa? Tunggu dulu. Kita ini pakai logika sederhana dulu. Kalau tiga-tiganya berjasa, Bapak jasanya apa? Dari Dia. Bapak jasanya menumbalkan anak dari Dia, mengerti tidak? Dari Dia. Ya berarti tumbal apa ya, Tuhan Yesus mati itu dari sederhana Bapak. Ini saja masih nggak ngerti dan mau bicara tentang teologi. Pak Yusuf, jangan emosi gitu. Bukan dari Dia. Kan kamu bicara tentang apa yang dari Dia maksudnya, Pak Yusuf? Kamu kan gini, kamu bertanya ini mengerti tidak atas pertanyaan kamu? Kamu ngerti lah, kita kan pakai logika yang biasa. Jelas, makanya kan saya tiga-tiganya berjasa. Nah, Bapak itu berjasa apa sama Bang Yusuf? Dari Dia. Maksudnya? Dialah sumber dari Dia. Oke. Ya, oke. Kalau anak apa jasanya? Melalui dia artinya itu gimana tuh prakteknya tuh? Seperti pipa saluran ke Dia. Yang tersalur ini melalui Yesus baru sampai. Berarti Tuhan Yesus bukan sumber ya? Dengar dulu. Seperti agen dong, agen distributor gitu. Agen distributor. Gini. Kalau kamu belum mengerti itu, sekarang Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus, kita udah paham Pak Yusuf. Oke. Sekarang Roh Kudus ini apa jasanya? Roh Kudus. Di dalam Dialah. Di dalam Dia. Makanya itu ada konsep pemerataan dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Jawaban saya itu hanya berhubungan dengan itu. Itu ketika dalam Roh Kudus hierarki. Ya. Mengerti? Artinya gimana tuh dalam Roh Kudus itu? Artinya bahwa segala pemberian ini dalam Roh Kudus baru kita dapat. Iya, masa kayak filosofi aja kalian bikin Tuhan Yesus. Waduh. Kalau belum mengerti Trinitas, jangan dulu bicara apa-apa tentang Trinitas. Ini baru dari sudut pandang hierarkinya. Begitu. Waduh. Ini belum lagi saya bicara lagi ini Trinitas baru dari eksistensinya ya. Masa Tuhan Yesus bukan sumber? Orang Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu kok. Yohanes 1 ayat 3. Cuman ya kamu ini. Dengar dulu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Tuhan Yesus itu sumber. Kok kamu bilang Tuhan Yesus bukan sumber? Memang enak aja lu. Makanya saya jelaskan tadi, dengar baik-baik, sabar jadi orang. Iya, makanya ditanya Pak Yusuf, duluan mana saluran daripada sumber? Duluan mana saluran daripada sumber? Yang tadi kan saya jawab dari hierarkinya ya, kan saya sudah katakan dari pemahaman Trinitas ini kita dapat kategorikan dua pemahaman yang kita dapati. Duluan mana saluran sama sumber? Oke, ini kan kita bicara dari hierarki atau berbicara dari eksistensi. Aku sederhanakan pertanyaannya gini, duluan mana mata air dengan pipa? Maka jelaslah dari. Maka itu yang kita bahas, yang itu apa? Yang bahas
baru berapa hari lalu ya, semalam atau apa itu? Iya, sudah menjelaskan makanya dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus, itu sangat jelas. iya, duluan mana sumbernya atau salurannya. Ketika kita bicara tentang kealahan, berarti kita bicara di dalam konteks kekekalan. Ya, secara logika saja sumber duluan, berarti bagi Pak Yusuf anak itu ciptaan. Kok gitu? Ketika saya katakan dari mana begini, berasal? Dari kekekalan, apakah berasal itu berarti bahwa menimbulkan Istilah yang lain kekekalan adalah itu kan istilah kekekalan itu kan istilah klise aja, Pak Yusuf. Emangnya iya, karena Allah itu tidak, bukan di dalam ruang dan memangnya waktu. Allah itu pernah iya, makanya ini berarti kan, makanya itu berarti kan ketika kamu bertanya berarti ini, istilah kekekalan di situ kan hanya klise. Makanya itu Artinya ketika tetap kamu saja. bertanya itu salah kaprah ketika kamu mengatakan Allah ini di dalam waktu tertentu. Loh, Karena pertanyaan tapi kamu kekekalan situ, itu masa pertanyaan sendiri? kamu membedakan apa? Membedakan apa? Masa pertanyaan sendiri kamu nggak ngerti? Pertanyaan Nah, kamu itu kan mana duluan? mensyaratkan. Kan Yesus Kristus bukan sumber. Kan Yesus Kristus bukan sumber. Berarti apa? Dia disebabkan dong. Dia ada kemudian dong. Terus kamu ngeles ke kekekalan. Emang ada Allah yang tidak kekal? Oleh karena itu saya jelaskan di dalam kekekalan. Emang Allah itu terikat ruang waktu kan tidak? Ya silakan dulu. Istilah kekekalan di situ tujuannya apa sih kalau bukan untuk istilah ngeles? Jadi kalau sudah bilang Bapa itu sumber, Yesus itu bukan sumber, iya kan? Berarti Yesus itu apa? Disebabkan oleh adanya Bapa kan? Oke, begini. Bener saya tanya. Kalau dari konsep, oke, saya tanya gini. Ketika saya mengungkapkan konsep dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Ketika Anda menanyakan Bapa adalah sumber, berarti Yesus hanya melaluinya. Jika demikian bahwa Pak Yusuf yang bilang begitu. Iya, saya tahu. Makanya saya jelaskan, dengar dulu. Makanya itu ketika Anda bilang dari Bapa karena dialah sumber tanpa melalui Yesus, maka Anda tidak mengenal sumber itu. Gini Pak Yusuf, itu klise. Oke. Mungkin nggak Bapak Bapak itu mungkin ada nggak kalau sudah ada Yesus duluan? Apa itu? Apakah kau pakai mungkin? Kalau sudah Yesus duluan mungkin ada Bapak nggak? Apa Yesus duluan? Apa? Nah itu bisa belakangan di dalam kan kamu berbicara tentang Allah. memang Yesus itu ada karena disebabkan Bapa kan? Iya, karena Yohanes 1:1 pada mulanya adalah Firman. Kan Firman itu Tuhan Yesus. Iya. Jadi mana tuh? Kan awalnya itu Firman. Iya, Firman siapa? Astagfirullahaladzim. Tuh, coba Mikana dengar. Kalau Anda Sang Firman itu Tuhan Yesus, pemilik Firman. Iya, siapa yang berfirman sekarang? Yang berfirman Tuhan Yesus. Sang Firman itu pemilik Firman. Kan dia menciptakan segala sesuatu. Firman itu Yesus. Firman siapa? Firman Yesus. Gimana logikamu? Ya udah lanjut aja lah, aku lagi di jalan itu. Jadi Yusuf, kamu mau mengakui bahwa pada mulanya adalah Firman di situ adalah Bapa. Pada mulanya Firman mau menjelaskan tentang Yesus Kristus, tetapi bukan berarti bahwa Yesuslah. Terus Bapa di mana di situ? Di dalam diri Yesus. Di frasa keduanya. Firman itu bersama-sama saya dengan bicara Allah. Frasa pertama. Kalau Bang Yusuf itu belum menyebutkan Bapa, bingungnya kamu ini. Berarti kelebihan. Di frasa pertama Bapa di mana? Belum lah. Di frasa di dalam diri Yesus. Kok bingung kamu nih? Pak Yusuf, kita mundur. Ini bingung. Kita mundur dulu. Kejadian 1 ayat 1 itu Bapak apa Yesus?
Apa itu? Kita mundur dulu kejadian satu. Bapak. Oh, Bapak. Iya, Bapak. Yesus di mana? Apa itu? Aduh, ini kamu Kejadian tanya 1 ayat apa 1. kejadian? Pada mulanya Allah. Ya, Yesus di mana? Sana. Yesus atau Bapak itu? Bagaimana? Apa itu kamu bicara Pada apa? mulanya Allah Gini. menciptakan langit dan bumi. Di kejadian 1 ayat 1. Macam Aduh, ini. Bang Yusuf, kita ini kan bicara kan prima causa, iya kan? Prima causa kan? Ya Tom. Sumber segala sesuatu. Coba ini. Sekarang saya tanya, Coba apa? kita sederhana aja. Sedikit. Kita sederhana aja. Kita sederhana aja. Kejadian 1 ayat 1, ya. Klausa pertama kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 klausa pertama dengan setuju enggak? Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah di situ siapa? Allah, Bapa, Anak atau Roh Kudus? Bapa, Anak atau Roh Kudus? Pak Yusuf doubling ini. Doubling. Ayo pilih Pak. Gimana Pak arah di sini? Pak, Bapak atau anak Pak arah di sini? Bapak atau anak Pak? Halo, sudah. Bicara Iya, dulu sampai sederhananya selesai. itu. Bicaranya pendek-pendek aja kita Pak Yusuf ya. Klausa pertama kitab Kejadian kita bandingkan dengan klausa pertama kitab Yohanes. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Allah di situ bagi Pak Yusuf apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus? Halo, ini terputus-putus. Pak Yusuf suara miknya itu doubling itu. Doubling itu. Doubling ya. Lagi cas sih. Kalau sambil cas Dengar pertanyaan tadi Pak Yusuf. Ya, Dengar coba pertanyaan kamu- tadi. Saya dengar. Makanya kamu coba mempertanyakan kejadian. Tapi ingat ya, saya jawab dengan kacamata Trinitas. Tidak, ini kan pertanyaan mudah Pak Yusuf. Mudah ya. Iya, Kita saya bilang tadi bandingkan Bapak. klausa pertama kitab Kejadian dan klausa pertama Injil Yohanes. Pertanyaannya begini, kitab Kejadian dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di situ apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus? Di situ sebenarnya bukan bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kalau di sini tidak mungkin kan? Jadi Bukan, itu tentang Jadi di situ Allah, tiga-tiganya. Firman, dan Rohnya. Bukan Allah, Firman, dan Oh, Rohnya. Allah. Kalau dari Kejadian 1, Allah. Firman dan Rohnya. Firman Allah, dan Rohnya. Allah, Firmannya dan Rohnya. Allah, Firman dan Rohnya. Bapak belum ada. Ini Bapak belum ada. penyebutan Bapak nanti ketika kita sebutkan secara baik ya, atau kita susun narasi itu baik, sehingga Oh, berarti ketika belum ada Bapak di situ. Kamu kan mempertanyakan, membandingkan dengan Yohanes. Yohanes itu hanya berbicara tentang Bapa dengan Putra, sedangkan di dalam Kejadian itu bicara tentang Bapa, Firman, dan Rohnya. Bicara Iya, tentang Bapak, Allah, Firman dan Rohnya. Sekarang Bapak, Firman dan Rohnya. Firman di mana itu di situ? Kan ada di apa ayat berikutnya, apa klausa berikutnya mungkin. Di dalam diri Bapa, di luar diri Bapa, di hadapan Bapa, di samping kiri, di sebelah kanan atau mana? Di dalam atau di luar? Apa itu? Firman. Saya juga nggak ngerti dengan apa yang dimaksud ini Tom ini. Apa itu? Loh, kata Allah di situ mengacu kepada Allah yang mana? Allah Bapa kah? Allah Firman kah? Allah Roh Kudus kah? Nah, gini. Karena di dalam Kejadian, penulisan Kejadian ini
penulis Kejadian masih menggunakan kata yang umum tentang Allah ini. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru kita mendapat lebih spesifik tentang. Iya, walaupun kata yang umum, walaupun kata yang umum, tapi kan Anda itu kan berdoktrin Tritunggal, tiga Tadi kata mau menjawab pakai doktrin Trinitas katanya Pak mananya. Iya, makanya kita nanya nih, kata Allah di situ, ya, kata Allah di situ. Karena kamu tanya gini, mengacu pada Allah Bapa kah, Allah Anak kah, Allah Roh Kudus kah, atau ketiga Allah itu jadi satu di situ? Ini maksudnya apa, saya juga nggak ngerti. Karena gini ya, ketika kamu membandingkan Kejadian dengan Yohanes, itu saya kata belum dilakukan pembandingan, baru analisis dulu. Nanti hasil analisisnya ini baru kita bandingkan. Nah, Kejadian 1 ayat 1 itu yang saya kasih tahu kamu nggak ngerti. Baik dari kacamata. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu Allah ya. Kejadian ayat Allah 1 yang mana? itu masih bicara tentang hal yang umum tentang Allah. Karena penulis Kejadian masih menjelaskan tentang sesuatu yang umum, bukan spesifik seperti di dalam Perjanjian Baru. Paham? Artinya hal yang umum di sini berarti bisa saja itu Allah Bapa, bisa saja itu Allah Anak, bisa saja itu Roh Kudus. Jika dipandang dari kacamata Trinitas, maka pemahaman tentang Kejadian 1 itu menggambarkan Trinitas. Menggambarkan apa? Trinitas. Bukan mau menggambarkan, memisahkan Allah. Oh, ini Allah Bapa, Firman ini Allah Putra. Tidak ada yang misahin. Ini masih bertanya. Masih bertanya. Oh, berarti jelaskan. Berarti masih nyatu di situ. Nah, berarti kata Allah di situ. Terus gimana? Gimana kita mau bertanya? Semua pertanyaan kita salah di hadapan Bapak Yusuf ini. Salah. Karena kamu sebagai orang yang coba mengajarkan itu, karena itu pertanyaan yang salah. Ketika kamu mau bertanya tentang Kejadian 1, bagaimana penguraian orang yang memahami Trinitas melihat kejadian itu? Maka saya jelaskan ini, bahwa di dalam makanya diam dulu Pak Yusuf, biar mengerti pertanyaan, ya kan? Kata Allah di situ sesuai dengan konsep Trinitas. Apakah Allah Anak? Apakah Allah Bapa? Apakah Allah Anak? Apakah Allah Roh Kudus? Itu pertama. Atau tiga-tiganya satu di situ. Oke. Karena dari pertanyaan yang salah, maka apa yang Anda harapkan dari jawaban saya? Saya jelaskan tadi nggak cukup jelas. Bahwa dari sudut pandang Trinitas itu membicarakan sudut pandang itu tiga pribadi satu ini yang hakikat, salah. Kok kamu bingungnya sampai seperti yang ini? benar bagaimana? Kamu harus menanyakan apa yang saya pahami tentang Kejadian 1. Oke? Kejadian 1 dari sudut pandang orang yang memahami Trinitas. Begini loh Pak Yusuf. Dengar dulu toh. Begini Pak Yusuf. Dengar dulu Pak Yusuf. Itu terserah Anda mau paham apa di dalam otak Anda, tetapi itu akan jadi sampah dan sia-sia ketika Anda berbicara dan orang nggak ngerti. Kan begitu. Makanya banyak pemahaman mau secanggih apapun, selengkap apapun, sehebat apapun, itu hanya akan jadi sampah dan sia-sia ketika kamu bicara dan orang nggak ngerti. Makanya saya tanya, kata Allah di situ sesuai dengan konsep Trinitas, apakah Allah Anak, apakah Allah Bapa, apakah Allah Roh Kudus, atau tiga-tiganya Allah ini sudah satu di situ? Gitu loh. Oke, saya jawab. Saya bilang tidak ada semuanya. Kriteria kamu itu tidak ada semuanya. Paham? Jadi yang ada gimana? Tidak ada semuanya bagaimana? Kamu dijelaskan nggak ngerti tapi coba maksakan. Jadi tidak ada Allah di situ. Aduh. Jadi tidak ada Allah di situ. Kata Allah di situ berarti nggak ada Allah. Semini Selamat malam semua. Bukan. Semini mau bicara tentang misteri dong lagi. Misteri dong. Gimana? Misteri lagi.
kalau terjelaskan. Coba yang lebih inilah. Kan di situ ada kata Allah, Pak Yusuf. Kata Makanya Allah itu saya jelaskan tadi, bisa dimengerti tidak? Saya tanya dulu, Bro Tom, coba ulangi penjelasan saya, setidaknya dengan kata-kata kamu, supaya saya tahu apakah Anda mengerti penjelasan saya atau tidak. Coba begini, dulu, Pak Yusuf, begini Pak Yusuf. Begini Pak Yusuf ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu kebenaran itu bukan untuk dihafal dan diulangi. Itu Anda bicara sama burung beo seperti itu. Nanti Pak Yusuf bicara apa, burung beonya akan mengulangi. Nah, tetapi kalau Pak Yusuf membicarakan sesuatu, kalau memang itu sesuatu yang benar, Pak Yusuf akan berbicara dengan baik dan jelas, orang bisa paham. Walaupun kata-kata berbeda, tetapi paham itu bisa membuat orang menjelaskan sama seperti Pak Yusuf maksudnya. Tapi kalau Pak Yusuf tidak menjelaskan apa yang di dalam pikiran Pak Yusuf itu, secanggih apapun, sehebat apapun bagi Pak Yusuf, bagi kita, bagi semua orang di luar Pak Yusuf itu hanya sampah, nggak berguna. Sudah, saya sudah mengerti, sudah. Itu. Jadi gini, penjelasan saya ulangi ya dengan pelan-pelan, bahwa dari kacamata Trinitas, melihat kejadian satu ini bukan sedang menjelaskan mana Allah Bapa, mana Allah Putra, mana Allah Roh Kudus, melihat Allah Firman dan Rohnya, bukan. Tetapi melihat ini adalah identifikasi adanya Trinitas, bukan mau menyebutkan tentang keterpisahan atau kesatuan. Ya, secara sederhana bisa dikatakan, jika ini tidak dimengerti lagi, saya juga tidak tahu dengan cara apa menjelaskan kepada Oke. Jadi makna kata Allah di situ tidak ada artinya. Dan Anda katakan Anda bukan burung beo. Saya sudah katakan, apakah saya harus mengulangi dengan mengatakan tolong beri penjelasan kepada saya tentang penjelasan saya tadi dengan kata-kata Anda? Kok suruh saya ngulang? Berarti Pak Yusuf, saya nggak bisa apa yang saya katakan. Saya tidak mengerti apa yang Pak Yusuf katakan. Jadi kata Allah di situ artinya tulisan kosong. Makanya itu ketika kamu tidak mengerti, itulah timbul pertanyaan. Jadi Allah itu nggak ada artinya itu. Itu artinya kamu tidak mengerti. Pak Yusuf gini. Pak Yusuf kan bicara begini. Pak Yusuf kan bicara begini. Itu tidak berarti satunya kesatuannya tiga pribadi, tetapi itu juga tidak berbicara tentang keterpisahannya tiga pribadi. Emangnya saya nanya itu? Yang saya tanya kata Allah di situ itu apa? Gitu loh. Itu paham nggak Pak Yuda? Ya. Saya paham, kamu tadi itu bertanya kata Allah di sini. Allah di sini mewakili siapa? Allah Bapa kah, Allah Putra kah, atau Allah Roh Kudus kah, atau ketiganya? Betul, yang karena itu. Penjelasan Pak Yusuf di awal, Allah Bapa itu dari sumber. Nah, makanya saya tanya, Allah di situ Allah Bapa kah, Allah Anak kah, Allah Roh Kudus kah? Makanya kok Bapak Yusuf ngeles? Kok itu yang salah? Kok salah? Karena saya bilang teologi Trinitas ini jelasnya di dalam perjanjian baru. Jadi kata Allah di situ tidak berbicara sang sumber. Itu bukan sedang membicarakan dari Bapa dan melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Terus bicara apa? Ngapain ditulis di situ pada mulanya Allah? Aduh, gini Bro Tom. Terus apa gunanya ditulis di situ kata Allah di situ? Apa gunanya? Ya, bukan sebagai sumber. Ini pewartaan iman. Kamu pikir astaga, hanya hiasan dituliskan untuk apa? Lihat. Kamu sampai jadi apa tujuannya ditulis? Ini mengatakan. Jadi itu mau menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan. Bagaimana kamu dengan kesimpulan sampai seperti itu? Jadi siapa di situ pribadi Allah Bapa kah yang kembali itu? Lagi memang seperti itulah. Kembali udahlah kamu kembali lagi. Kamu ini Yusuf gimana kamu Yusuf? Kamu ya begini ya, di awal mula kita bicara Pak Yusuf, kan Allah Bapa itu buat kamu kamu pura-pura motong gitu dulu. Terus apa sih maksudnya dari?
Kok kalian nggak ngerti maksudnya dari? Gimana kalau kita mau bicara teologi, arti kata dari aja kamu nggak paham. Kita dengan rendah hati bersabar. Akhirnya Pak Yusuf bilang sumber. Oke, sumber. Allah Bapa itu sumber. Sedangkan Yesus itu salurannya. Nah, makanya saya kasih Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan. Di situ ya, Allah yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Atau tiga-tiganya? Yang mana? Kok berbelit-belit amat? Sudah. Iya. Ya, makanya itu saya katakan penjelasan orang itu jangan kamu artikan bahwa oh ini memaksakan ke sini ke situ, enggak seperti itu juga. Saya tidak memaksa. Jadi Pak Yusuf penjelasan kejadian tadi itu ketika kamu tidak menerima sudah kok kamu bertanya terus tentang ini Allah siapa? Kok kamu nggak maksa tapi bertanya nggak lain nggak bukan sudah dijelaskan berkali-kali. Berarti Pak Yusuf dan Pak kamu Yusuf masih mengatakan enggak. Pak Yusuf berteori di awal bahwa Allah Bapa itu sang sumber, sedangkan Yesus itu hanya saluran. Tapi ketika diperhadapkan dengan Kejadian 1:1 klausul yang sama, Pak Yusuf tidak berani menjawab bahwa itu Allah Bapa. Memangnya teologi Trinitas itu di atas dasar satu kejadian. Terus kalau bukan Allah Bapa, Allah mana? Bukan saya tanya Anda, ketika Anda mengatakan saya menggunakan teori menggunakan teologi Trinitas dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus, apakah Anda berpikir saya menggunakan Kejadian 1? Itu lucunya Anda. Bertanya aja kita salah gimana? Iya. Gimana kita jadi pertanyaan yang salah? Itu harus disadari. Banyak loh pertanyaan yang salah. Oh, berarti Kejadian ini 1 pertanyaan tidak tiba-tiba Pak Yusuf. Pertanyaan saya itu tidak tiba-tiba. Ketika Pak Yusuf mengatakan Allah Bapa itu sang sumber, aku perhadapkan dan Kejadian 1:1. Takut amat Pak Yusuf bilang itu Allah Bapa, Karena memang dalam pembelajaran itu di Kejadian 1 itu bukan mau menceritakan pemisahan tentang Bapa, jadi sang sumber sebenarnya siapa? Tetapi itu mengisyaratkan dengar dulu, tetapi mengisyaratkan tentang itu bukan bahasa isyarat di situ. Itu fakta. Allah ditulis pada mulanya Allah. Masa masih isyarat? Itu bahasa isyarat. Kamu pikir bahwa begini loh Pak Yusuf. Begini loh Pak Yusuf. Kau dengar dulu sebelum saya turun. Kan Bapak sudah paten kan? Allah Bapa itu sang sumber kan? Udah paten itu atau masih bisa dikotak-atik? Atau masih bisa disebutnya dilonggarin dikit, bisa nggak? Jadi kamu dengar ya, saya katakan apa, saya ulangi. Di dalam teologi Trinitas itu didapat dua kenyataan yang harus dihadapi. Satu, sehakikat. Dua, berhierarki. Ketika Anda menanyakan itu, saya baru lihat dari sudut hierarkinya. Ketika hierarki maka kita akan mendapati teori teologi. Iya, makanya kan kita bicara Allah Bapa sang sumber, kata Pak Yusuf. Itu sudah paten atau masih bisa digoyang sepertinya? Ya, kamu mengerti dulu tidak dua pembagian. Contoh. Ketika saya nanti saya bicara tentang satu dulu Pak Yusuf nggak bisa jelaskan. Kita belum lari ke hakikat. Makanya itu Allah. Hierarki ini apa? Coba arti hierarki apa? Kok Tuhan itu kayak organisasi gitu loh? Berarti Tuhan Yesus itu kamu anggap punya organisasi gitu. Kayak ormas saja kamu bikin Tuhan Yesus. Aduh, ada-ada saja kamu ini. Tuhan Yesus apa ini Mikana? Bukan kamu bilang Tuhan itu hierarki. Berarti kayak ormas, ada organisasi gitu loh. Contoh, saya kasih tahu dari Bapa melalui Putra itulah hierarkinya. Tapi diperhadapkan pada kitab Kejadian, pada kitab Kejadian 1:1. Enggak berani dia bilang itu Bapa. Kok enggak berani kita ini Bang Yusuf ini. Tom,
dengar dulu. Gimana sih Bang Yusuf Saya ini? sudah jelaskan, dengar dulu. Saya sudah jelaskan bahwa Saya jadi bingung loh. Pak Yusuf kan sudah menegaskan Allah kok Bapa itu lucu sang kamu sumber. nih. Nah, saya perjelas lagi nih. Makin lucu. Sudah lucunya di dikatakan mana, Pak bahwa Yusuf? lucunya begini, kamu memaksakan pertanyaan kamu yang sudah dijelaskan masih bertanya lagi. Saya belum Seolah-olah bertanya. tidak ada pertanyaan lain. Saya belum bertanya Pak Yusuf. Saya ulang ke awal lagi karena belum bertanya. Iya. Mimpi Nah, apa? saya tanya. Ini dari tadi nih. Iya, saya harus dari kembali tadi lagi bertanya. karena ketika saya perhadapkan kejadian satu Dan kamu belum bertanya, kamu bilang. Sekrupnya Pak Yusuf itu seolah-olah goyang. Kan gini Kok loh Pak goyang? Yusuf. Pak Yusuf dengar dulu Pak Yusuf. Pak Yusuf kan sudah menegaskan di awal bahwa Allah Bapa itu sang sumber, bukan Yesus Kristus. Allah anak, bukan. Tapi Allah Bapa. Nah, saya perhadapkan kejadian 1 ayat 1 itu Allah apa di situ? Allah Bapa kah, Allah anak kah, atau Allah Roh Kudus? Kok Pak Yusuf nggak bisa tegas itu Allah Bapa? Apa alasannya? Makanya itu Bro Tom, saya ulangi sekali lagi, mengerti dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya ulangi secara pelan-pelan bahwa pertanyaan Anda itulah yang salah. Karena apa? Karena bagi udah gini Pak Yusuf, kamu ke padang gurun lah, cari unta di sana, kamu bicara dengan unta, kamu suruh unta itu bertanya supaya nggak salah tuh unta bertanya. Kita nanya kok. Ya, ini kalian perhitung ini modalnya ini hanya pembodohan saja. Bodoh betul-betul kalian bikin orang. Ya, kalau kalian bilang Allah Bapa itu sumber, kenapa kalian tidak berani bicara kejadian 1 ayat 1 itu siapa? Hah? Takut saya tanya. Betul itu betul. Hah? Penyesat kalian.